Shalom, selamat pagi, sore, siang, ataupun malam, kapanpun pemirsa menonton video ini. Shalom semuanya. Ya, dalam Minggu Paskah ini, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semua semakin lebih mengenal siapa yang kita sembah, dan kita semakin kuat di dalam iman kita. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami masih boleh merayakan Tuhan untuk minggu-minggu Paskah ini. Kau tolong ya Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan akan kami ya Tuhan, untuk semakin dekat dengan Engkau. Salib-Mu merupakan lambang kemenangan di dalam hidup kami. Biarlah kami juga menang juga di dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Kau tolong ya Tuhan, sertai, tolonglah berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik dan seksama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Ya, saya memberikan satu judulnya adalah The Tap of the Spear. Tap of the Spear. Nah saudara, ini saya terinspirasi dari salah satu pengkhotbah favorit saya. Setiap orang tentu punya tokoh idolanya ya saudara. Saya pun juga demikian, pendeta idola saya gitu kan ya. Ya tentu mereka pun juga memiliki kelemahan gitu. Tetapi kita bisa belajar saudara dari mereka semua. Nah, saya belajar dari salah seorang hamba Tuhan bernama Bill Crowder. Beliau adalah vice presiden dari Our Daily Bread Ministry, saudara. Banyak hal yang saya pelajari lewat YouTube, lewat Bible Conference, juga lewat buku-buku gitu ya. Saya sering baca juga buku-buku beliau. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang saya belajar dari beliau tentang Simon dari Kirene. Nah, inilah yang akan kita bahas, saudara. Simon dari Kirene. Seorang yang ditulisnya sedikit sekali saudara dalam Alkitab, tetapi memiliki makna kehidupan yang luar biasa jika kita mau menggali tentang beliau lebih dalam. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Matius 27 ayat yang ke-32. Matius 27 ayat yang ke-32 dikatakan seperti ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, hanya dicatat sedikit sekali ya saudara dalam Alkitab. Bahkan di Injil, di Sinoptik, baik Matius, Markus, ataupun Lukas, masing-masing hanya satu ayat saudara. Nah, untuk itu saya akan membacakan kembali lewat Lukas 23 ayat yang ke-26. Lukas 23 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lalu kemudian di Markus 15 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Nah, saudara, saya baca terakhir kitab Markus ini karena justru kitab Markus ini yang akan menjadi penentu, saudara. Ada indikator lain latar belakang dari keluarga Simon dari Kirene ini, saudara. Markus 15 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Nah, saudara, saya mau kita mengenal, saudara, siapa Simon dari Kirene itu. Ternyata dia adalah orang tua dari Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah saudara, jadi cerita Simon dari Kirene ini singkatnya hanya dia membantu Yesus untuk memikul salib. Hidupnya sangat singkat saudara. Maksudnya ceritanya dalam Alkitab ya. Tetapi memiliki pelajaran hidup yang begitu dalam. Mari kita coba mengenal Simon dari Kirene terlebih dahulu lebih dalam saudara. Simon dari Kirene, dia adalah seorang beragama Yahudi. Nah, saudara perlu diketahui orang yang beragama Yahudi belum tentu adalah orang Yahudi. Namun sebagian besar orang Yahudi ya dia beragama Yahudi konteks zaman ini ya saudara ya. Zaman Yesus.
Lalu kemudian orang Kirene ini berasal dari Afrika Utara, dekat Libya, saudara. Nah, dari buku, dari YouTube yang saya baca juga, yang saya tonton juga, saudara, tentang khotbah Bill Crowder itu, tentang Simon dari Kirene ini, beliau mengatakan kemungkinan perjalanan dari tempatnya si Simon dari Kirene ini, saudara, menuju ke Yerusalem, itu kurang lebih makan waktu 2 minggu. Perjalanan ini cukup jauh ya, saudara. Nah, tempatnya Simon dari Kirene ini, saudara, dia memiliki kota pelabuhan yang kaya akan gandum, serta juga wol dan korma. Juga kaya akan silvium. Silvium itu apa sih? Dia kayak ada tumbuhan atau zat yang bisa dipakai untuk pengobatan atau perasa di zaman itu, saudara. Nah, maksud saya itu gini. Kenapa latar belakang ini perlu dipahami? Karena Simon dari Kirene ini berarti apa, saudara? Kalau kotanya kaya, sangat mungkin maka penduduknya juga kaya. Dan sangat mungkin Simon dari Kirene ini adalah orang berada, saudara. Ya, menengah ke atas lah istilahnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena ada indikator kedua. Nah, saudara, tadi saya sudah berkata bahwa perjalanan dari rumah dia, dari tempatnya menuju Yerusalem itu makan waktu 2 minggu, saudara. Kurang lebih 2 minggu. Nah, untuk melakukan perjalanan religius yang begitu jauh, saudara, 2 minggu itu jauh loh ya, saudara ya. Hingga mereka butuh bekal, butuh yang lain-lainnya, saudara. Jadi, butuh biaya juga. Nah, kenapa saya katakan dia orang berada? Karena dari 2 indikator tersebut, saudara. Karena dari lokasi tempat dia berada, juga dia melakukan perjalanan religius menuju Yerusalem. Ngapain di Yerusalem? Ternyata di Yerusalem, menurut ayat yang kita sudah baca tadi, Simon dari Kirene sedang mau merayakan Hari Raya Paskah, saudara. Kemungkinan dia sedang mau ke Bait Suci, atau sedang mempersiapkan perayaan Paskah di rumahnya dengan cara membeli barang-barang yang ada di Yerusalem, saudara. Baik ada sayur pahit, anggur, roti tak beragi, domba yang biasa dipersembahkan di dalam mezbah mereka sendiri, saudara. Nah, banyak orang Yahudi yang tinggal di Kirene ini. Mereka kayak punya sinagognya sendiri ya, saudara. Mungkin saudara bisa lihat di Kisah Rasul 6 ayat yang ke-9. Orang-orang dari Kirene ini pun juga pernah mewartakan Injil kepada orang-orang penyembah berhala di Antioquia. Saudara bisa cek itu juga di Kisah Rasul 11 ayat yang ke-20. Nah, jadi nama Simon ini adalah nama yang dipakai oleh orang Yahudi. Cuman nggak tahu nih ya, saudara ya. Nggak jelas. Ini Simon benar-benar orang Afrika asli yang biasanya berkulit hitam, atau orang Yahudi yang bekerja di Kirene lalu membawa keluarganya tinggal di Kirene gitu ya. Kita nggak tahu pasti untuk hal seperti ini, saudara. Nah, namun yang pasti gini, saudara, orang-orang Kirene ini, orang-orang Yahudi di Kirene ini, mereka juga taat beribadah. Biasanya mengikuti 3 hari raya besar bagi agama Yahudi, saudara. Yang pertama Pondok Daun, Pentakosta, lalu kemudian Paskah. Nah, yang tadi saya katakan, Simon datang ke Yerusalem ini untuk persiapan Paskah, saudara. Nah, jadi itu latar belakang sehingga kita bisa mengenal kurang lebih siapa sih Simon dari Kirene. Nah, lalu kenapa saya kasih judul The Tap of the Spear? Kira-kira seperti ini, saudara. Dari apa yang saya sudah pelajari. Jadi, waktu kerajaan Romawi menaklukkan satu daerah, saudara. Karena gini ya, kita perlu memahami di kitab Perjanjian Baru itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini sedang dijajah oleh orang-orang Romawi, saudara. Jadi kerajaan Romawi ini kalau menaklukkan suatu daerah, mereka tuh kayak menerapkan beberapa hukum. Ya, itu lumrah ya, biasa. Tentu kita bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda gitu ya. Tentu mereka kan Belanda ini punya aturan-aturannya tersendiri gitu untuk kita. Supaya kita patuh dengan si penjajahnya, kira-kira kayak gitu. Nah, salah satu hukumannya adalah gini, saudara. Mereka menunjukkan kekuasaannya itu berulang-ulang dengan cara memberikan suatu perintah, saudara, dengan cara membawa barang itu sejauh 1 mil. Nah, saudara mungkin langsung ingat ke satu ayat yang lain ya, saudara ya. Atau kurang lebih 1,6 kilometer, Bapak Ibu Saudara. Nah, si Bill Crowder pernah menjelaskan teknisnya seperti ini. Tentara Romawi itu menggunakan tombaknya, ya saudara, saya nggak punya tombak, saya nggak ada alat bantu. Nah, untuk mengetuk pundak jajahannya. Oke, sehingga jajahannya itu harus membawa barang sejauh 1 mil atau 1,6 kilometer.
Nah, kondisi seperti ini yang disebut dengan the tap of the spears, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa sambil di googling gitu ya, kalau mau semakin tahu tentang hal ini. Jadi sekali lagi tentara Romawi itu menggunakan tombaknya tuh untuk mengetuk jajahannya untuk nih bawain barang gua, kira-kira kayak gitu, sejauh 1 mil, saudara. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang oleh tentara Romawi gitu. Untuk memberi pesan apa? Romawi sedang menang, Yahudi kalah. Romawi menang, Yahudi kalah. Gitu, saudara. Nah, tentu Yahudi benci kondisi seperti ini, saudara. Orang-orang Yahudi benci pada saat itu. Kenapa? Karena paling tidak, saudara, tentara Romawi yang pangkatnya paling rendah bisa menerapkan hukum ini kepada jajahannya yang memiliki pangkat paling tinggi di tempatnya, saudara. Dan tentu hal ini sangat memalukan dan merendahkan. Itulah sebabnya mereka benci dengan hal ini. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah atau pernah mendengar cerita dari neneknya atau kakeknya yang mengalami penjajahan bangsa dari bangsa-bangsa yang sebelumnya, kita kan di Indonesia pernah dijajah Belanda dan Jepang. Mungkin kita pernah merasakan hal yang serupa, saudara. Kita benci, saudara, dengan hukum-hukum yang mereka berikan, saudara. Dan itu umumnya seperti itu. Nah, saudara, hal ini menarik. Kenapa? Yesus juga pernah memberikan perumpamaan yang mirip. Nah, saudara mungkin ingat tentang hal ini. Matius 5 ayat 41 dikatakan seperti ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, intermezzo singkat dulu. Kalau saudara ingin membahas tentang hal ini lebih dalam lagi, mungkin saudara, saya pernah bahas tentang khotbah excellent. Saudara mungkin bisa klik link di atas sini, saudara. Itu khotbah tentang excellent, saya membahas sedikit tentang ayat ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, jalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, yang menarik dari kisah Simon ini, Simon justru menjadi ilustrasi hidup di dalam pengajaran Yesus. Ilustrasi hidup, ilustrasi yang nyata, saudara. Simon seolah-olah ditap pundaknya oleh tentara Romawi untuk membantu Yesus memikul salib, saudara. Tentu dengan cara memaksa ya, saudara. Jadi ini kayak memang, kan tadi saya sudah katakan, memang dilakukan itu berulang-ulang untuk menunjukkan kekuasaan Romawi yang menang sementara Yahudi kalah, saudara. Waktu Simon membantu Yesus, saudara, Simon belum tentu mengenal siapa Yesus, saudara, karena kan dia lagi perjalanan dari Kirene menuju Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem lagi mau membeli peralatan persiapan untuk acara Raya Paskah. Dia nggak tahu masalahnya apa, ketemu dengan Yesus, ketemu dengan tentara, dipaksa untuk bantu Yesus. Kira-kira gitu, saudara, gambarannya. Nah, jadi dia juga nggak ngerti tuh pasti masalahnya apa yang sedang terjadi. Karena kalau dia sedang melihat ada orang memikul salib, ya kemungkinan dia penjahat. Seperti itu, saudara. Nah, untuk itu dia dipaksa waktu itu. Yang menarik, saudara, Simon selain menjadi ilustrasi hidup tentang pelajaran hidup ekstremal, Simon juga menjadi ilustrasi hidup di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-24. Dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, di sini dalam Amplify Bible dikatakan gini, saudara. Then Jesus said to his disciples, if anyone wish to follow me, dalam kurung as my disciple, he must deny himself. Dalam kurung set aside selfish interest. Nah, jadi maksudnya gini, kalau engkau mau menjadi muridku, pengikut aku sebagai murid, saudara. Murid itu ya berarti punya guru dong. Guru ya kamu harus taat kepada gurunya, kira-kira gitu. Nah, maka kamu harus deny himself, katanya seperti itu. Maksudnya adalah menyingkirkan kepentingan egois, gitu, saudara. Nah, lalu kemudian ayat ini disambung lagi dengan and take up his cross. Nah, dalam kurung expressing a willingness to endure whatever may come. And follow me, dalam kurung lagi, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me.
Nah, jadi maksudnya gini saudara, pikul salib gitu. Singkirkan kepentingan egois kamu, pikul salib, ekspresikan kemauan untuk menanggung apapun yang mungkin terjadi. Nah, saya mau fokus kepada pikul salibnya saudara ya. Saya mau bahas bagian pikul salibnya saja. Nah, jadi maksudnya apa nih? Ekspresikan apapun itu, kemungkinan apapun yang kita berani menanggung apapun yang mungkin terjadi, saudara. Believing in me, percaya kepadaku sesuai dengan teladanku dalam hidup, jika perlu menderita atau bahkan mati karena iman kepadaku. Nah, saudara, Simon ini memikul salib yang sesungguhnya seperti saya sudah katakan tadi. Tetapi salib yang kita pikul di sini maksud dari ayatnya adalah menerima penderitaan apapun itu. Apapun itu, saudara. Dan setiap orang percaya pasti memiliki salibnya masing-masing. Jangan pernah membandingkan salib yang sedang engkau pikul dengan salib yang orang lain sedang pikul. Karena kenyataannya memang beda aja, saudara. Kita nggak perlu iri melihat, kok kayak salib dia lebih kecil ya, salib gue kayak lebih gede ya, kok dia hidupnya lebih enak dari gue ya, dan lain sebagainya, saudara. Kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain, saudara. Karena bukan masalah lebih berat atau lebih kecil atau sedang dan lain sebagainya, saudara. Masalahnya bukan itu, saudara. Masalahnya ya emang beda aja udah. Kenapa? Karena setiap orang diberikan kemampuan kapasitas yang berbeda-beda dari Tuhan. Perumpamaan talenta pun juga sudah menjelaskan tentang hal itu. Ada hamba yang diberikan kepercayaan sekian talenta, sekian talenta, sekian talenta. Beda, saudara. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 5 talenta. Itu beda semua, saudara. Kesanggupan setiap orang juga beda-beda, saudara. Jadi kita nggak perlu iri melihat salib orang lain. Jangan iri melihat orang lain karena kita ngerasa dia lebih enak. Justru bersyukur dengan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan sudah percayakan kepada kita, saudara. Namun sebelum berangkat lebih jauh, saya ingin menegaskan bagian ini, saudara. Bahwa penderitaan yang saya maksud di sini adalah pikul salib. Tentu berbeda dengan konsekuensi. Oke, penderitaan pikul salib ini berbeda dengan konsekuensi. Penderitaan kita tuh nggak bisa milih ya, saudara. Ya memang Tuhan sudah izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagaimana Ayub juga pernah mengalaminya, saudara. Contohnya apa? Kalau ada orang kena tsunami, nah itu kan bencana alam, saudara. Atau hujan deras, topan, dan lain sebagainya. Atau yang sedang terjadi dalam kita semua ini, saudara, itu COVID-19, saudara. Nah kita itu bukan pilihan, saudara. Itu emang terjadi saja, saudara. Dan memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Masalah kehidupan ini ada dalam diri kita, ya memang Tuhan izinkan, saudara. Supaya kita sebenarnya semakin lebih dewasa. Kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan kita semakin jauh dari Tuhan, gitu. Itu pilihan juga, saudara. Nah, kalau konsekuensi itu akibat dari suatu hal. Sebab akibat, saudara. Kayak saudara terlilit oleh hutang lah. Itu kenapa? Karena sering ngutang. Konsekuensinya apa? Ya kamu harus bayar utang beserta dengan bunga-bunganya. Itu tanggung jawab yang harus dia ambil, saudara. Kesalahan atau masalah yang dia buat sendirinya, saudara. Atas kesalahan dia sendiri, maksud saya. Nah, contoh penderitaan yang seperti pikul salib dalam ayat ini konteksnya seperti apa? Tentu hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa yang kita hanya bisa berharap saja kepada Tuhan, saudara. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Contoh yang lain, saudara. Misalkan saudara pengen banget ya, ini maaf ya saudara, ini hanya contoh. Pengen punya anak, tiba-tiba punya anak, lalu anaknya itu mengalami Down syndrome, saudara. Nah, itu kan hal yang memang harus ditanggung, saudara. Dan kita harus berjuang untuk hal tersebut. Atau ada orang yang lahir dalam keadaan, sorry to say ya, kurang lengkap bagian tubuhnya. Nah, itu penderitaan yang memang harus ditanggung, saudara. Atau mungkin kita nggak pengen nih orang tua kita bertengkar, tapi kenyataannya ada aja orang tua yang bertengkar lalu kemudian mereka bercerai, saudara. Apa kita bisa memilih lahir di keluarga yang baik-baik saja? Tidak, saudara. Itu penderitaan yang memang harus ditanggung.
Atau orang tua yang memang belum percaya kepada Tuhan, saudara. Atau memang kita memiliki pasangan atau mungkin orang tua yang memiliki karakter amburadul, saudara. Atau karakter yang tidak sesuai dengan karakter Kristus, saudara. Sehingga kita kayak capek banget kasih taunya, capek bilanginnya, saudara. Nah, itu penderitaan yang memang harus kita alami, saudara. Ada juga yang lahir di keluarga yang cukup berada, tapi tidak bisa menikmati kasih sayang, saudara. Ada yang kayak gitu, saudara. Atau memiliki pasangan yang tiba-tiba saja kena suatu penyakit atau kecelakaan, saudara. Ya itu memang penderitaan yang kita tuh nggak bisa milih, ya terjadi gitu aja, saudara. Kita hanya bisa bertahan di tengah badai yang sedang lewat itu, saudara. Nah, masalahnya gini, saudara. Banyak orang mau terima Yesus beserta dengan mujizat-mujizatnya, tetapi malah menolak salibnya. Banyak orang yang seperti ini, saudara. Salib adalah lambang pengorbanan Yesus, saudara. Ia menderita, bahkan Yesus sendiri pun pernah berdoa supaya penderitaannya yang dihadapi itu lalu daripadanya. Tapi dia lebih pilih apa, saudara? Dia lebih pilih taat. Di Taman Getsemani, dia ngajak 3 muridnya itu, saudara. Dia berdoa, saudara. Tapi kemudian dia maju sedikit dia sendiri di situ hanya dengan bersama dengan Bapa di sorga. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Cawan adalah lambang penderitaan Yesus itu sendiri, saudara. Penderitaan yang akan dia alami. Dia tahu dia akan menderita, saudara. Dia tahu dia akan menderita, tetapi justru di situ dia lebih memilih taat. Dia tahu nih penderitaan yang akan dihadapinya nih akan berat sekali, saudara. Tetapi di sini, saudara, Yesus lebih memilih taat kepada Bapa di sorga untuk memenuhi misinya, saudara. Saudara jangan pernah lupa, memang pikul salib itu menderita, tapi salib juga lambang kemenangan. Saudara, kalau kita bicara tentang kemenangan, kalau kita menang lomba, biasanya ada apa? Hadiah. Hadiahnya itu adalah berkat dari Bapa di sorga. Ya baik berkat di sorga juga berkat di bumi ini. Itu hadiah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua tentunya. Jika kita melewati suatu proses ini, saudara. Tentu sorga adalah bicara tentang kekekalan, saudara. Siapapun hari ini sedang mengalami COVID-19, saudara. Saya, saudara semua mengalami COVID-19. Nah, di tengah situasi seperti ini, di tengah badai yang kita harus lalui ini, saudara, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Ini penderitaan yang memang harus kita lalui, saudara. Dimana kita semakin dekat atau jangan-jangan semakin jauh dari Tuhan. Tapi yang saya mau katakan seperti ini, makanya betul lah istilah badai pasti berlalu. Saudara memahami gak ya? Badai pasti berlalu itu maksudnya ada. Badai itu datang untuk pergi, saudara. Lewat aja. Badai pasti akan lewat, saudara. Tapi kitanya mau gak tetap bertahan di dalam Tuhan itu sendiri, saudara. Menjelang peringatan akan kematian Yesus, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang satu ini. Di lewat penderitaan yang kita alami karena COVID-19 ini, mungkin kita sedang mengalami masalah ekonomi gara-gara COVID-19, atau mungkin kita sedang mengalami masalah kesehatan gara-gara COVID-19, dan lain sebagainya, atau masalah di luar COVID-19 yang memang kita sudah alami, saudara. Tapi yang saya mau katakan adalah satu, saudara. Salib adalah lambang kemenangan. Proses penderitaan memang harus kita lalui, tetapi jangan lupa salib adalah lambang kemenangan. Kenapa menang? Karena di dalam Yesus, saudara. Setiap orang yang ada di dalam Yesus itu gak perlu khawatir, saudara. Kemenangan pasti sudah ada di tangan. Makanya kita mau gak berserah penuh hanya kepadanya, saudara. Di tengah badai kita tuh hanya bisa duduk ngeringkuk, tetapi kalau bersama dengan Tuhan, dia akan ngelindungin kita dari badai itu, saudara. Sampai badai itu akan lewat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hikmat Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi lebih daripada itu, kita juga perlu iman di mana kita berserah penuh hanya kepada tangan Tuhan. Biarlah ini menjadi pelajaran hidup pertama, saudara, dari kisah tentang Simon Kirene ini yang sedang memikul salib sesungguhnya yang dia pikul, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua yang menontonnya.
Tuhan Yesus memberkati.